Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Amelira Haris Nasution. Pada pertemuan kali ini kita akan masuk ke topik metode pengukuran dan peramalan, di mana pada topik ini kita akan membagi dengan 2 sesi. Untuk pertemuannya dibagi 2 gitu ya adik-adik. Nah, sebelum memulai perkuliahan, mari kita melihat terlebih dahulu tujuan pembelajaran. Yang pertama adalah adik-adik mampu melakukan metode pengukuran dan ramalan, dan ini adalah turunannya ya. Nah, pendahuluannya adik-adik bahwa untuk mengetahui prospek usaha dari proyek yang direncanakan itu perlu diadakan peramalan dan perkiraan tentang peluang pasar dari produk yang dihasilkan. Dimana kalau kita bicara soal peluang pasar itu adalah aspek yang sangat penting yang perlu diperhatikan, karena tanpa adanya pemasaran dari produk yang dihasilkan tidak ada artinya usaha tersebut ya. Nah, dalam mengukur peluang pasar dari produk yang direncanakan perlu diperhatikan bentuk dan sifat dari produk yang dihasilkan tersebut. Apabila seandainya gagasan usaha atau proyek yang direncanakan itu bertaraf nasional, maka peluangnya pasti juga akan dihitung dari segi permintaannya ataupun perencanaannya pasti juga bersifat nasional. Tapi kalau lokal ya berarti hitungannya juga tingkat lokal gitu ya adik-adik. Nah, ini terkait permintaan. Kembali lagi saya sampaikan ini terkait dengan permintaan. Jadi apabila usaha atau proyek yang direncanakan bersifat lokal atau daerah, maka peluang pasar juga didasarkan pada permintaan daerah. Hasil peramalan dan perkiraan itu nanti bisa digunakan sebagai informasi dalam mengukur tentang besar kecilnya kapasitas produksi yang direncanakan. Jadi kalau semakin kecil kapasitas produksi yang dibandingkan dengan peluang pasar yang tersedia, maka semakin besar kemungkinan tingkat keberhasilannya, gitu ya. Begitu juga sebaliknya. Nah, untuk metode pengukuran dan peramalan itu sebenarnya bisa didekati dengan beberapa peralatan statistik. Yang pertama adalah tren, yang kedua regresi dan korelasi, dan kemudian bisa menggunakan teori probabilitas. Nah, untuk topik pertemuan hari ini kita hanya akan fokus pada tren, sedangkan untuk topik regresi dan korelasi akan kita pelajari di minggu depan, dan sedangkan untuk teori probabilitas ini kita tidak akan singgung. Oke, kita masuk ke tren. Jadi, tren itu adalah salah satu peralatan statistik yang dapat digunakan untuk memperkirakan keadaan di masa yang akan datang didasarkan pada data di masa yang lalu, di mana gerakan dari data deret berkala selama beberapa tahun dan cenderung menuju pada suatu titik atau suatu arah, bisa dia naik, bisa mendatar, atau bisa dia menurun gitu ya adik-adik. Nah, bentuk tren itu bisa didekati dengan tren linear dan tren non-linear gitu ya. Nah, sebagai informasi tambahan, metode penilaian perhitungan tren linear itu bisa didekati dengan least square method, free head method, semi-average method, dan moving average method. Nah, kita nanti hanya fokus ke bagian yang saya bold ya, least square method saja. Nah, sekarang kita masuk ke tren linear. Jadi, persamaan tren menggunakan metode least square dijabarkan sebagai berikut. YC sama dengan A tambah BX, di mana Y itu adalah nilai yang diperkirakan, sedangkan AB itu adalah nilai konstanta dari koefisien dalam sebuah persamaan tren, dan X itu adalah serangkaian tahun yang dihitung. Nah, di mana untuk mencari A itu kita bisa melihat dengan rumus berikut ya adik-adik. A itu adalah penjumlahan Y dibagi N, B itu adalah penjumlahan XY dibagi X pangkat 2 gitu ya. Nah, bagaimana nanti Bu penggunaannya? Mari kita masuk satu-satu ya. Nah, ini sebagai contoh. Ini adalah permintaan buah segar, di mana di dalam contoh tersebut adik-adik bisa lihat dari tahun 1987 sampai 1995.
di mana permintaannya itu totalnya adalah 10.939 dan kemudian sebenarnya data mentahnya di sini tadi hanya untuk permintaan. Nah, karena kita butuh X diperkirakan itu dia mulai di tahun paling tengahnya. Tahun paling tengah 24, ini 24 itu dimulai 0 gitu ya. Kemudian tahun ke bawahnya itu 1, 2, 3, 4 dan ini min 1, min 2, min 3 ke 4. Jadi perhitungannya seperti gambar ini, 1987 itu di min 4, 1988 di min 3 dan seterusnya. Nah, ini gunanya adalah untuk melihat dari X-nya ya adik-adik. Karena kebetulan tadi posisinya ini untuk nilai awalnya untuk permintaan buah segar. Ya, jadi di dalam permintaan buah segar ini kita nanti diminta untuk melakukan perkiraan permintaan dari buah segar tersebut dengan menggunakan persamaan tren. Kemudian kita akan melihat nanti seberapa jauh permintaannya dan seberapa besar perkiraan permintaan sampai nanti kita bisa menggambarkan grafik tren. Juga kita nanti akan menghitung penyimpangan antara data tren dengan data yang sebenarnya gitu ya. Jadi kita akan hitung semuanya satu persatu di dalam tugas ini atau dalam contoh ini. Nah, ini adalah contoh metode perhitungan dan peramalan untuk soal yang sama tadi ya adik-adik. Jadi sekarang tahap yang kedua yang harus kita lakukan setelah kita dapat X-nya, sekarang kita harus mencari X pangkat 2 ya. Ini X pangkat 2 saya tidak pangkatkan biar kita bisa meringkas waktu gitu ya. Jadi untuk X pangkat 2 itu adalah ya X-nya ini dikali 2 ya, atau dipangkatkan 2. Dan ini kita bisa dapat 16, tinggal tarik ke bawah dan kita dapat, kemudian tinggal di total ya. Ini kita tarik saja ya di total. Sudah, kita dapat X pangkat 2, selanjutnya kita adalah mencari XY. XY. Untuk mendapatkan XY itu adalah perkalian antara si X ini bagian C dikali Y ya di permintaan. Tinggal ditarik ke bawah lagi. Dan ini harusnya sudah bisa. Ini berarti ini tadi penotalannya tidak pas gitu ya. Kita totalkan dulu biar angkanya sama. Ini kita tinggal tarik ke samping. Oke, XY kita sudah dapat. Sekarang kita menghitung perkiraan YC. Nah, untuk menghitung perkiraan atau YC, seperti rumus yang kita hitung tadi adik-adik, kita harus mencari terlebih dahulu untuk A dan B. Yang selanjutnya adalah membuat perkiraan atau YC tadi ya adik-adik. Nah, untuk membuat perkiraan atau YC itu kita pertama kali harus mencari A, kemudian mencari B. Untuk A itu kita bisa bagi antara total dari Y ini dibagi dengan N. N kita ada berapa tahun kita? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke, kita dapat ya ini. Kemudian supaya rapi, sebentar, supaya rapi saya. Nah, ya, 121, 554, ini kita tambahkan 2 belakang koma. Kemudian setelah itu baru kita diminta untuk mencari B. Untuk mencari B, seperti yang saya sampaikan, berarti total antara XIYI dibagi X pangkat 2. Berarti kalau XIYI ini dibagi dengan X pangkat 2. Ya, sudah dapat. Sekarang kita sudah dapat A dan B. Nah, kembali lagi ke rumus YC. YC tadi kita sudah tahu persamaannya untuk mendapatkan YC itu dengan begini ya. Saya tuliskan di sini. YC itu sama dengan
A ditambah B dalam kurung X. Nah, artinya kalau seandainya begini, berarti A kita adalah 1215,44 ditambah 54,65 X. Nah, ini kira-kira persamaan kita ya, persamaan YC. Nah, persamaan YC inilah yang kemudian, yang bagian ini, yang kita pakai untuk kesini ya adik-adik. Nah, sekarang kita gunakan persamaan yang sama untuk mencari perkiraan atau YC. Ditambah B. Kalau ini harus dibuka kurung ya adik-adik, ini ya, supaya nanti tidak rusak ininya ya, kabar takunya. Nah, ini kira-kira, dan itu berlaku ke bawah. Nah, sebelum menarik ke bawah adik-adik, dipastikan dulu bahwa kita sudah mengunci untuk B14 dan B13. Jadi nanti dia akan settle up dengan ini ya. Yang berubah hanya C2 ya. Tetapi sebelum itu adik-adik pastikan dulu untuk melock B14 dan B13 dengan menggunakan Fn F4. Mudah-mudahan sama dengan laptop adik-adik ya. Fn F4. Jadi nanti ini akan terkunci sehingga ke bawah itu dia tidak akan lari-lari. Ini tetap menggunakan B14 dan ini juga B13 ya. Jadi dari sini kita dapatlah totalnya sebanyak ini ya, 10.939. Nah, ini adalah perkiraan untuk YC ya adik-adik. Totalnya 10.939. Nah, selanjutnya dari persamaan yang kita sudah dapatkan, kemudian kita dapatkan perkiraan YC. Sekarang kita coba untuk membuat grafik garis lurus yang merupakan garis tren. Jadi kita mencoba untuk membuat garis tren perkiraan dengan menggabungkan antara perkiraan dengan yang aktual ya. Coba kita lakukan terlebih dahulu. Kita dapat melakukan dengan melakukan pemilihan pada ini, pada chartnya. Kita pilih saja chartnya. Kita boleh pilih ini terlebih dahulu. Nanti kalau kurang stick line aja terlebih dahulu. Nanti baru kita edit ya. Nah, pada chart ini adik-adik saya akan meletakkan di tempat yang agak lurus gitu ya. Chart title-nya saya delete terlebih dahulu. Kita fokus kepada select data. Jadi kita hanya butuh data permintaan, kemudian data perkiraan, kemudian untuk horizontalnya kita butuh hanya sampai ke sini ya. Kita butuh tahun, itu tidak sampai jumlah. Kemudian untuk perkiraan itu kita gunakan judul perkiraan. Ini kita juga tidak sampai total. Kemudian untuk permintaan, untuk perkiraan yang tadi permintaan juga kita tidak masukkan totalnya ya. Oke. Nah, adik-adik bisa lihat di sini adik-adik bentuk dari line-nya. Nih ya. Oh, ini dia tetap masuk ya. Sebentar saya select data sebentar. Ini kita tidak mau sampai 11, kita mau sampai 10 saja. Sebentar. Oke. Nah, kelihatan ya untuk adik-adik ada dua, yang satu permintaan nih yang blue,
Kalau seandainya saya ganti chart tipenya ke sini, nah ini akan kelihatan lebih jelas. Yang lurus ini adalah perkiraan, sedangkan yang berbengkok-bengkok ini atau fluktuatif ini adalah permintaan. Jadi ini bentuk dari tren untuk permintaan buah tadi berdasarkan grafik atau gambar yang sudah kita gunakan untuk mencari dan memperkirakan dari permintaan buah. Nah, untuk mengetahui jumlah permintaan buah pada tahun yang mendatang dengan menggunakan tren sebagai alat proyeksi, juga perlu diketahui besarnya penyimpangan antara nilai proyeksi dengan data yang sebenarnya. Nah, semakin besar angka penyimpangan, maka semakin besar pula kesalahan yang terjadi pada angka proyeksi, dan besarnya angka penyimpangan tersebut merupakan suatu pertanda lebih baik menggunakan peralatan lain sebagai alat proyeksi. Artinya tren ini nggak cocok gitu ya adik-adik. Oleh karena itu, cara untuk menghitung penyimpangan antara tren dengan data sebenarnya dapat dilakukan dengan step berikut ya. Saya akan contohkan kepada adik-adik. Kita akan meng-copy paste kembali ini data, tapi saya copy paste di bawah. Kemudian perkiraan juga kita akan copy paste kembali di bawah value. Oke. Kemudian barulah kita mencoba merapikan ya, YC. Nah, di sini ini terlalu banyak. Saya bikin 28 koma saja ya. Oke. Perkiraan YC, kemudian kita tambahkan 1 di sini. Karena kita butuh membandingkan antara dua penyimpangan, berarti akan ada yang tinggi dan akan ada yang rendah. Ini penyimpangan proyeksi. Ini tinggi dan yang satu lagi rendah. Nah, dari sini adik-adik bisa mengurangi antara proyeksi dengan permintaan asli. Nah, ini positif, berarti tinggi ya. Di sini kan kelihatan ya adik-adik, ini positif. Sedangkan ini 11 dengan ini pasti negatif karena proyeksi lebih rendah. Jadi supaya positif di sini bisa dilakukan pengurangan sebaliknya. Dilihatnya dari angkanya saja ya. Ini juga begitu. Pasti negatif. Ini 1215, ini 1207. Berarti ini pos tinggi penyimpangannya. Kalau ini 1270, ini juga tinggi, ke bawah juga tinggi. Kalau tinggi kita tarik saja. Sedangkan ini 1434 dan 1452 berarti rendah ya, rendah. Nah, ini kira-kira. Jadi untuk totalnya 2255 dengan rata-rata penyimpangan sebesar 37,5. Kalau yang di sebelah totalnya 225, rata-rata penyimpangannya 75,01. Nah, inilah kira-kira adik-adik untuk melihat atau melakukan perhitungan penyimpangan antara data proyeksi dengan data sebenarnya. Nah, dengan data yang sama, kita juga bisa melakukan
perhitungan untuk perkiraan jumlah permintaan dari buah ini beberapa tahun ke depan. Saya membuat misalnya ini dari ini kan tahun 95, kita buat misalnya dari tahun 96, tahun selanjutnya sampai tahun 2004. Nah, untuk menghitung perkiraan permintaan tahun 96 sampai tahun 2004 sama dengan cara perhitungan sebelumnya, di mana X untuk tahun 96 sama dengan 5, kemudian untuk tahun 99 sama dengan 8 dan seterusnya. Nah, perkiraan ini tinggi dihitung dengan cara menambahkan jumlah perkiraan normal dengan penyimpangan rata-rata 37,50 dan perkiraan rendah itu dengan penyimpangan rata-rata yaitu 75,01. Oke. Selanjutnya kita akan diminta untuk menghitung perkiraan permintaan dari buah ini. Nah, perkiraan permintaan itu kita diminta dari tahun 1996 sampai berapa? 2004 ya. Kita tarik ke bawah 2004. Oke. Selesai. Kemudian kan kita diminta untuk membuat perkiraan normal seperti ini dengan menggunakan ini AB-nya. Nah, akan tetapi kan nanti yang menjadi pertanyaan kalau di sini kan X-nya 4. Nah, tadi saya sudah sempat mention X-nya gimana Bu caranya. Nah, X-nya kita melanjutkan. Ini kan tadi X-nya itu sampai berhenti di 4. Ya, berarti kalau di sini kita lanjutkan ya, 5. Tarik ke bawah. Berarti di sini 6. Berarti sampai ke bawah itu, sampai 2014 itu sampai 13 gitu ya. Nah, setelah itu baru kita melakukan perhitungan perkiraan seperti yang tadi, seperti ini adik-adik. Jadi dengan rumus yang sama tersebut, mari kita hitung ya. Saya rapikan juga dulu. Oke. Sini jumlah perkiraan YC, rumus kita tadi itu adalah A tambah B X. A-nya adalah 12 ditambah B-nya ini dikali X-nya ini 5 ya. Kemudian tinggal di enter. Nah, jangan ditarik dulu ke bawah seperti yang saya sampaikan tadi, kunci ini dulu biar nanti tidak mengalami perubahan ya ketika adik melakukan penarikan ke bawah. Nah, tarik ke bawah, selesai. Dapat, kita bisa jumlahkan. Nah, sekarang seperti yang saya sebut tadi juga, kita diminta untuk membuat juga perkiraan yang menggunakan perkiraan tinggi dan perkiraan rendah. Perkiraan tinggi ini saya buat dalam kurung Y2 saja ya. Y2 ini taruhlah ini Y1 kita ya. Y1 terus yang ini perkiraan rendah dalam kurung Y3 ya. Nah, sekarang kita menghitung dari perkiraan tersebut. Untuk menghitung perkiraan tersebut, kita dapat menghubungkan dengan yang ini ya, tabel yang ini, tabel penyimpangan proyeksi. Jadi, kalau tabel penyimpangan proyeksi itu saya tarik saja tabel ini ke bawah untuk memudahkan adik-adik menghitung ya. Nah, jadi kita mempertimbangkan perkiraan tinggi dan perkiraan rendah. Nah, pertanyaannya Bu, gimana perkiraan tinggi ngitungnya, perkiraan rendah ngitungnya gimana? Nah, sekarang kita coba. Jadi perkiraan tinggi itu X yang ini, Y yang ini, bukan X, Y yang ini ditambah dengan rata-rata. Itu tinggal tarik ke bawah. Tapi seperti yang saya bilang tadi, ini dikunci dulu ya.
tinggal ditarik ke bawah. Kemudian kita rentangkan. Sedangkan yang di sampingnya, perkiraan rendah itu justru dikurang dengan rata-rata ya. Nah, jangan lupa sebelum ditarik ke bawah, dikunci dulu ya, biar tidak berubah nanti di bawah. Kemudian tinggal ditambahkan. Nah, adik-adik bisa lihat sendiri ya. Ini modelannya sampai 2004. Sebenarnya ini tidak harus ada jumlah sih adik-adik. Sampai 2004 kita lihat perkiraannya 1925, ini 1963, ini 1850. Nah, ini adalah tabel perkiraan. Jadi nanti dalam satu soal saya akan meminta adik-adik menghitung ini terlebih dahulu, perkiraan YC. Kemudian saya akan minta adik-adik menggambarnya. Setelah itu saya akan minta adik-adik menghitung penyimpangan proyeksinya. Dan yang terakhir, menghitung perkiraan dengan menggunakan tinggi dan rendahnya tersebut ya. Apabila data perkiraan normal menurut pandangan adik-adik misalnya atau sebagai pandangan analis misalnya kurang relevan, baik disebabkan oleh perubahan pola permintaan maupun sebagai akibat perubahan variabel lainnya, dalam hal ini dapat digunakan permintaan antara range perkiraan tertinggi dengan perkiraan terrendah. Dengan adanya batasan perkiraan yang dibentuk berdasarkan data penyimpangan, maka kalau adik-adik menjadi seorang analis dari studi kelayakan bisnis, dapat mengadakan perkiraan secara lebih realistis dalam batas-batas yang telah ditetapkan sesuai dengan kondisi yang masa yang akan datang ya. Nah, dengan kata lain, kalau adik-adik bergerak sebagai seorang penyusun gitu ya, sebagai seorang penyusun atau seorang pengusaha yang ingin mengembangkan usaha, itu bisa melihat merencanakan kegiatan dengan batasan-batasan perkiraan terendah dan tertingginya tersebut. Dan ini bisa jadi nanti ini kemungkinan besar itu juga akan bisa ada kemungkinan-kemungkinan yang di luar kontrol dari seseorang yang bergerak dalam bisnis tersebut. Nah, selanjutnya untuk adik-adik PR-nya adalah ini adalah permintaan cabai merah. Saya meminta adik-adik juga membuat untuk perhitungan perkiraannya untuk dari tahun 2008 sampai tahun 2018 gitu ya, 10 tahun, dan dikumpulkan di assignment di LMS yang sudah saya buat. Oke, sekian saja untuk pertemuan kali ini. Terima kasih atas perhatian adik-adik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam tergantung dengan adik-adik yang membuka video ini.